Pemirsa, kericuhan terjadi saat ratusan sopir truk di Grobogan memblokir jalan raya dalam aksi memprotes aturan muatan. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, kericuhan terjadi saat eksekusi rumah. Ratusan sopir truk dari berbagai komunitas di Grobogan, Jawa Tengah menggelar aksi turun ke jalan. Mereka parkir di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas macet total. Sejumlah personil kepolisian yang tiba di lokasi berupaya mengatur arus lalu lintas. Polisi meminta sopir untuk menyingkirkan truk dari tengah jalan. Namun permintaan aparat ditolak hingga terjadi ketegangan. Para sopir truk nekat menutup jalan karena tuntutan mereka atas aturan zero odol tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat. Mereka tidak terima jika dijerat dengan ancaman hukuman penjara jika nekat melanggar aturan zero odol. Akibat pemblokiran jalan ini, arus lalu lintas dari Grobogan menuju Semarang, Jawa Tengah dan sebaliknya lumpuh selama lebih dari 4 jam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara melaporkan. Kericuhan mewarnai eksekusi rumah di Jalan Dr. Sutomo 55 Surabaya, Jawa Timur. Aksi saling dorong terjadi antara aparat kepolisian dengan ratusan anggota ormas di lokasi eksekusi. Polisi mendorong mundur ormas yang menghadang jalannya eksekusi. Seorang pria pun melawan saat diadang aparat kepolisian. Pemilik rumah mengaku sejak tahun 1963 tidak pernah transaksi jual beli rumah kepada pihak lain. Untuk itu, pihaknya meminta agar eksekusi ditunda. Sementara pihak pemohon mengaku jika pihaknya memiliki sertifikat hak guna bangunan yang sah dan diakui oleh Pengadilan Negeri Surabaya hingga menang di pengadilan. Meski sempat mendapat penolakan, petugas jurusita dengan pengamanan aparat kepolisian akhirnya mengeksekusi rumah. Sebelumnya proses eksekusi rumah ini sempat tertunda 2 kali karena penghuni melawan dan menggandeng ormas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Pengemudi ojek daring terima pesanan berisi narkoba dalam kemasan biskuit di Serpong, Tangerang Selatan. Sementara itu seorang pengedar sekaligus kurir narkoba jenis sabu dibekuk polisi di sebuah tempat indekos di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Paket pesanan yang diantar pengemudi ojek daring dibongkar anggota unit reserse narkoba Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Di dalamnya ditemukan plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 1 gram yang disamarkan dalam kemasan biskuit. Pengemudi ojek sebelumnya melapor ke polisi karena curiga dengan isi kardus yang dibawanya karena sangat ringan. Pesanan tersebut ia peroleh dari seseorang di kawasan Jalan Sahabat Cengkareng, Jakarta Barat dengan tujuan Serpong, Tangerang Selatan. Saya sempat keganjal hati gitu ya. Saya terima, saya ambil paketnya, saya jalan. Pas pertengahan jalan itu saya sempat buka paketnya dan ternyata isinya barang narkotika sejenis sabu. Oh, kira-kira berapa? 2 kantong. Berapa berat itu bang? Kurang paham juga ya? Kayak 1 gram lah. Kasus temuan narkoba jenis sabu ini kini masih diselidiki anggota Polsek Cengkareng. Polisi pun langsung memburu pengirim maupun pemesan barang haram itu. Dari Jakarta, Rizky Valupi Anyus melaporkan. Seorang pengedar narkoba berinisial SR alias UY, 37 tahun, dibekuk anggota unit reskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara di sebuah tempat indekos di Taman Sari, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sebuah tas berwarna hitam berisi narkoba jenis sabu seberat 492 gram. Petugas juga menyita sebuah timbangan digital serta plastik klip bening. Pelaku diduga kerap menjual narkoba di sekitar kawasan Cilincing. Bisnis narkoba tersebut sudah dijalankan tersangka selama hampir 2 bulan dengan keuntungan Rp1.200.000 untuk setiap 100 gram paket sabu yang dijualnya. Seperti penggeledahan dan interogasi dan
langsung mengamankan barang bukti berupa narkoba atau narkotika jenis sabu seberat 492,1 gram di dalam tas, di dalam kontrakannya. Polisi masih menyelidiki modus tersangka yang menggunakan salah satu aplikasi pesan singkat untuk melakukan komunikasi dengan bandar dan pembelinya. Tersangka kini dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditangkap polisi karena terlibat penipuan dengan modus adopsi bayi di Palmerah, Jakarta. Dari hasil kejahatannya, ia meraup untung hingga jutaan rupiah. Sementara itu, sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan warga di tumpukan sampah di Kampung Pondok Jaya, Tangerang, Banten. Wanita berinisial AU ditahan polisi setelah ditangkap anggota Polsek Palmerah karena terlibat kasus penipuan jual beli bayi. Ibu 3 anak ini tertangkap tangan saat bertransaksi dengan korban di sebuah rumah sakit. Modus pelaku dengan menawarkan adopsi bayi kepada korban melalui media sosial dengan biaya 5 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap, pelaku sudah melakukan aksi penipuan itu sebanyak 5 kali. Ia meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Modus saja cara dia untuk melakukan penipuan. Jadi meyakinkan si korban bahwa si pelaku ini bisa membantu terkait dengan adopsi bayi, kemudian dikirim foto bayi yang dia dapatkan dari medsos, kemudian janji ketemuannya pun di rumah sakit bersalin sehingga si korban ini yakin bahwa tersebut. Saat ini tersangka dijerat pasal terkait penipuan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Saling ejek dan saling tantang di media sosial, kedua kelompok remaja terlibat tawuran di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu 3 remaja pengendara sepeda motor dianiaya 2 pria di Jalan Kubis, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Baru Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Kedua kelompok saling serang dengan batu, kayu, hingga senjata tajam. Salah satu kelompok remaja yang terdesak lari ke dalam gang permukiman warga hingga membuat warga sekitar takut dan memilih untuk tidak keluar rumah. Menurut warga, aksi tawuran remaja di Jalan Baru Bekasi Utara ini sudah sangat meresahkan. Bahkan 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran ini sempat memblokir jalan hingga para pengendara dan warga tidak dapat melintas. Awas aja, panjang-panjang. Panjang ya? Takut gak bang warga bang? Takut lah. Iya. Takut lah. Itu biasanya bocah-bocah masih tanggung apa sih bang? Orang tua juga ada. Oh ada juga? Ada orang tua juga. Orang tua sama anak-anak remaja lah. Warga berharap polisi segera melakukan patroli rutin di Jalan Baru untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam 2 orang pria yang tak diketahui identitasnya menganiaya 3 remaja yang sedang berkendara di Jalan Kubis, Kebayoran Baru, Jakarta. Sebelum penganiayaan, sepeda motor korban sempat menabrak rumah warga hingga terjatuh. Beruntung ketiga remaja itu luput dari aksi brutal pelaku setelah kabur menyelamatkan diri. Laporan polisi belum kita terima ya, masih tetap kita telusuri. Ya, kemudian kita juga sedang mengecek untuk laporan polisinya apakah di Polsek atau di Polres. Sementara masih proses penyelidikan. Polisi belum menerima laporan resmi dari pihak korban terkait peristiwa ini. Polisi pun menghimbau warga tetap waspada dengan aksi kejahatan dan tak segan melapor bila menjadi korban. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan.